Selamat siang pemirsa, kabar siang kembali hadir menyapa Anda pada siang hari ini. Saya akan menyampaikan kabar terbaru yang akan menemani siang Anda hari ini. Bersama saya, Kelvin J. Bahu, inilah kabar siang selengkapnya. Kita ke kabar pertama. Pelaku pembunuhan wanita yang mayatnya ditemukan di Tol Becakayu, Bekasi, Jawa Barat, terekam kamera CCTV lip apartemen. Pelaku terlihat santai saat membawa jasad korban dengan menggunakan troli. Inilah rekaman kamera pengawas lift di sebuah apartemen di Jakarta Timur, tempat pelaku menghabisi korban. Video merekam saat pelaku akan membuang jasad korban yang sudah terbungkus dan dibawa menggunakan troli. Tidak terlihat gelagat yang mencurigakan, bahkan pelaku santai dan tersenyum kepada orang yang ditemui di lift. Sebelumnya, jasad wanita ditemukan warga di kolong jembatan Tol Becakayu, Kalimalang, Bekasi, dengan kondisi terbungkus plastik Senin 17 Oktober lalu. Dari hasil otopsi, terdapat luka kekerasan pada bagian mulut dan leher yang disebabkan oleh benda tumpul hingga menyebabkan kematian. Berdasarkan identifikasi petugas, wanita tersebut bernama Adi Zamani berusia 36 tahun. Mendapat kabar duka tersebut, pihak keluarga datang ke rumah sakit Polri. Kakak korban tak kuasa menahan nangis mengetahui adiknya tewas dengan kondisi mengenaskan. Saya dapat dari telepon dari kakak saya. Dapat telepon dari kakak? Iya, dari kakak saya jam 3 subuh. Nah, kalau adik saya udah nggak ada. Untuk almarhumah sendiri tinggal sendiri apa? Sendiri kos dia. Ngekos? Ya. Di daerah mana, Bang? Jakarta Barat misalnya. Oh, Jakarta Barat. Saat ini pelaku sudah ditangkap dan masih diperiksa tim penyidik Polda Metro Jaya untuk mengetahui motif pelaku menghabisi korban. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Polri angkat suara terkait tidak adanya adegan polisi menembakkan gas air mata ke tribun penonton saat rekonstruksi tragedi Kanjuruhan. Padahal, dari tim temuan independen cari fakta, polisi secara terukur menembakkan gas air mata ke tribun yang menyebabkan kepanikan penonton. 30 reka adegan diperagakan dalam rekonstruksi tragedi Kanjuruhan. Namun dalam rekonstruksi yang digelar di lapangan bola Mapolda Jawa Timur, Rabu 11 Oktober 2022, tidak ada adegan gas air mata yang ditembakkan polisi ke tribun penonton. Dalam reka adegan, gas air mata hanya diarahkan ke sentral ban atau lintasan lari selatan Stadion Kanjuruhan. Hal ini berbeda dengan temuan tim gabungan pencari fakta di Kanjuruhan yang menyatakan polisi menembakkan gas air mata secara terukur ke arah tribun penonton. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menjelaskan soal kejanggalan dalam rekonstruksi. Menurut Dedi, rekonstruksi dilakukan berdasarkan keterangan tersangka dan saksi. Ini memang penyidik fokus kepada 3 tersangka, yaitu tersangka atas nama WS, atas nama BS, dan atas nama H, terkait pasal persangkaan 359 dan atau 360 KUHP. Ini yang menjadi fokus. Kemudian untuk rekonstruksi ini juga penyidik dalam hal ini menghadirkan 54 orang sebagai saksi maupun sebagai peran pengganti. Selain rekonstruksi, polisi juga telah memeriksa Ketua Umum PSSI, Muhammad Irawan. Pria yang akrab disapa Iwan Bule ini diperiksa selama kurang lebih 5 jam dan dicercar 45 pertanyaan seputar identitas diri dan keorganisasian PSSI hingga PT Liga Indonesia Baru. Sementara terkait rencana ekshumasi, Polri menyebut masih berkoordinasi dengan pihak terkait, salah satunya dengan keluarga korban untuk meminta persetujuan. Tim Liputan News melaporkan. Presiden Joko Widodo angkat bicara terkait kasus gagal ginjal akut yang terjadi pada anak di Indonesia. Jokowi memerintahkan untuk memperketat pengawasan industri obat dan berikut pernyataan Presiden Joko Widodo selengkapnya. Presiden Joko Widodo memerintahkan pengawasan industri obat diperketat. Busa ditemukan obat sirup diduga mengandung etilen glikol melebihi ambang batas aman.
sudah disampaikan oleh Menteri Kesehatan secara detail. Ya, yang paling penting pengawasan terhadap industri obat harus diperketat lagi. Nah, tugasnya semuanya. Dan glikol diduga menjadi salah satu pemicu gagal ginjal akut misterius yang di sebagian besar menyasar anak-anak di sejumlah negara termasuk Indonesia. Liputan iNews mengabarkan. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Mewakili kru yang bertugas, saya Kelvin Jebrisane Bau undur diri. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Terima kasih.